Ada orang yang secara tipikal gampang banget terbuka sama orang lain, teman-teman ya. Even itu orang baru banget dalam hidupnya dia gitu. Tapi ya kan ada sebaliknya pula kayak gitu juga, orang yang susah banget bicara tentang perasaannya dia dan gak terbuka. Even udah dipancing-pancing model kayak apapun gitu kan ya, dan sama orang yang mungkin udah lama kenal ya, tetap aja susah banget ya, tetap aja. Tapi ada yang gampang banget gitu ya, kayak terbuka, teman-teman. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai rahasia tentang perasaannya ya, dan ini yang bakalan terungkap tuh apa sih teman-teman ya. Kita bakalan baca di general, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya, dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Alright teman-teman, kita bakalan baca sekarang ini buat teman-teman Cancer ya. Buat teman-teman Cancer yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Sama and condition berlaku ya teman-teman ya. Dan kalau kalian kecepatan ini ya, kalian tinggal klik aja di description. Di sana ada alamat emailnya, right? Setelah di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So have a replay of a beautiful word for you. Alright, kita baca yang pertama ya buat teman-teman Cancer. Perasaan yang seperti apa sih ini ya di cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama buat kamu, perasaan seperti apa sih ini? Perasaan positif kah gitu kan, atau perasaan yang negatif kah? Kalau positifnya kenapa gitu kan, kalaupun negatifnya seperti apa? Oke. Kalau dilihat di sini ya teman-teman ya, kalau dibilang positif, ini kurang positif ya, kurang positif. Tentang apa sih ini ya? Tentang perasaan yang ditutupin gitu kan, tentang hal-hal yang ditutupin, rahasia-rahasia ya, tentang sesuatu yang perasaannya ya, tentang perasaannya terhadap sesuatu hal yang mungkin selama ini benar-benar ditutupin banget gitu loh ya. Dan sesuatu hal yang gak mungkin untuk dilepaskan sama dia gitu, menurut dia gitu ya, gak mungkin dilepaskan. Padahal mungkin bisa aja dilepaskan karena mungkin ini gak bawa kebaikan ya, tapi karena lingkungan gak support dia. Terus habis itu juga hal yang dia rahasiakan ini ya tidak disupport dan tidak yang namanya didukung oleh lingkungan sekitarnya dia ya. Akhirnya dia memutuskan untuk keep it gitu ya, benar-benar untuk menjaganya gitu ya, sebagai satu rahasia. Dan ya takut kalau misalkan ketika dia menyampaikan perasaan nanti ada pihak-pihak yang terluka kayak gitu loh teman-teman ya. Tentang perasaannya dia, tentang hubungan-hubungan yang berada di masa lalu ya, seperti itu. Entah itu hubungannya dia dengan seseorang ataupun hubungannya dia dengan siapa gitu ya. Tapi yang jelas adalah dia takut menyampaikan perasaan ini karena takut melukai gitu ya, seperti itu sih teman-teman. Jadi ada kesalahpahaman lah ya, seperti ini. Oke ya, ini adalah tentang perasaannya dia. Perasaannya mungkin udah dipendam selama ini ya, rahasianya dia tentang sesuatu hal yang dia susah buat lepaskan ya, seperti ini. Nah kita lihat nih, kenapa dia punya perasaan seperti ini ya ketika bersama dengan kamu apalagi gitu kan ya. Kita lihat nih. Oke, masih belum bisa untuk ikhlas dan melepaskan gitu ya teman-teman ya. Ada pihak-pihak di mana dia merasa bahwa dulunya mungkin kayak ada apa ya, kayak dirusuhin lah gitu ya. Kalau kita bilang tadi juga lingkungan yang tidak mendukung gitu kan ya. Di sini pun juga terlihat bahwa ada pihak-pihak yang nggak mau gitu ya dia bersama dengan rahasianya itu gitu kan ya. Banyak yang nggak mendukung lah gitu ya. Jadi
ya dia takut aja kalau misalkan nantinya jujur gitu kan ya, justru malah tambah kayak didesak gitu kalau justru seperti apa dan kayak gimana. Dan justru kalau misalkan dia jujur atau kayak gimana, dia takut aja gitu loh kalau misalkan melukai kamu, melukai orang-orang sekelilingnya dia ya, seperti itu. Jadi ya ketakutan sih ya, lebih ke kenapa dia punya perasaan seperti ini, karena dia takut kalau misalkan melukai, dan dia juga udah berada di titik dimana ketika nanti kalau aku jujur banyak pihak yang seperti ini nggak ya gitu loh ya, seperti itu sih teman-teman ya. Nah, ciri-ciri orang ini seperti apa sih ya, kita lihat ya ciri-cirinya dia itu seperti apa. Ini orang yang sebenarnya dia tuh orang yang nggak suka bertele-tele ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh kayak tak-tak gitu loh teman-teman ya. Tapi entah kenapa untuk masalah yang ini, rahasia yang ini dia nggak bisa lepaskan gitu. Ya, lucu kan teman-teman ya, orangnya nggak suka bertele-tele, tapi karena mungkin lingkungan sekitarnya yang bener-bener kayak ngegencet gitu ya, akhirnya jadi kayak ngegencet yang kayak menekan gitu kan ya, akhirnya dia jadi ya udahlah gitu, ada masanya dimana ini harus diomongin ya, yang ini nggak usah deh gitu, daripada antar tambah masalah dan bla 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 kayak gitu. Sosok pelindung yang luar biasa gitu, tegas, agresif, logis ya. Ini sebabnya mungkin dia benar-benar berpikirnya keras banget teman-teman ya, untuk hal-hal atau yang dia sembunyikan ini gitu kan, rahasia-rahasia yang dia sembunyikan ini ya, benar-benar yang dia udah pikirkan matang-matang gitu ya, karena mungkin ya seperti itu gitu, agak susah gitu loh untuk bicara ya. Ini orang yang cukup nggak mau kalah ya, selalu ingin menang dari orang lain. Jadi kalau misalkan dia bisa menekan egonya luar biasa dan dia berusaha keep it ini buat dirinya dia sendiri ya, ini luar biasa banget gitu. Nah, ini orang yang cerdik, licik ya, kemampuannya dia gitu kemampuannya dia dalam hal akal ya banyak, ini luar biasa ya. Seperti ini kira-kira. Ini orang yang agak susah ya untuk mengendalikan emosinya dia ya, seperti ini. Jadi gampang banget kesulut sama emosi seperti itu. Tapi yang jelas memang dia nutupin banyak hal gitu ya, artinya rahasia-rahasia dalam hidupnya dia, karena itu tadi ya, takutnya banyak juga ya, seperti ini. Oke, kita lihat nih apa yang sebaiknya dilakukan ya teman-teman ya, kalau ngadepin orang kayak gini ataupun berada dimanapun lah ya, sudut pandang kamu gitu. Nah, kita lihat, belajar lebih tulus dan ikhlas ya teman-teman ya, artinya gini, beda prinsip, beda yang namanya keyakinan, beda cara pandang, beda cara menyelesaikan dan sebagainya, itu wajar gak sih teman-teman ya? Wajar ya, ibaratnya kalaupun itu sebagai seorang teman, kalaupun itu sebagai seorang pasangan ya, wajar gak sih seperti itu? Wajar banget teman-teman ya, orang satu kandung aja kadang-kadang udah beda prinsip, beda keyakinan juga banyak gitu loh kayak gitu, apalagi misalkan kita yang hanya temen, hanya pasangan, hanya siapa gitu ya, seperti ini. Jadi belajar buat apa sih, lebih bijak juga gitu melihat segala sesuatu hal ya. Kalaupun ini adalah kamu ya teman-teman ya, kalaupun ini adalah kamu, lebih bijaksana ya, artinya melakukan satu langkah yang baru gitu kan ya, dengan melepaskan yang sudah berlalu ya, akan jauh lebih bijak sih teman-teman ya, seperti ini. Dan jangan hanya berpikir mengenai keuntungannya dari sisi kamu aja gitu, tapi pikirkan keuntungan dari sisi yang lain juga, sudut pandang dari hal-hal yang lain pula gitu ya. Artinya gini, ketika seseorang melakukan sesuatu hal dengan tidak mau menyakiti orang lain, tapi justru malah menyakiti orang lain tersebut, nah ini mungkin patut lebih dipikirkan kembali gitu kan, definisi arti dari tidak menyakiti tapi malah jadi menyakiti ini sendiri gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi yang jelas ya, lebih ke bertindak ya, tetapi diiringi dengan kebijaksanaan, seperti itu sih ya. Karena ketika kita merahasiakan sesuatu hal untuk melindungi orang yang kita cintai, justru kadang-kadang itu lebih menyakitkan ya, kalau orang yang kita sayang itu tahu sendiri gitu loh, apalagi tahunya dari orang lain. Wah ya, itu benar-benar menyakitkan ya. Right, ini cerita yang pertama ya teman-teman ya buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Perasaan yang seperti apa sih teman-teman ya ini? Apakah perasaan
perasaan yang positif atau perasaan yang negatif ya. Kalau positifnya kayak gimana, kalau negatifnya kayak gimana. Positif sih teman-teman ya, tentang keinginan ya, tentang sesuatu hal untuk dibuktikan gitu ya. Jadi ingin dibuktikan, ingin dijadikan prioritas yang utama, menginginkan suatu perhatian ya, seperti ini perasaan yang sebenarnya gitu ya. Kepingin diperhatikan, kepingin dianggap, kepingin dilihat lah ya, seperti ini. Nah, kita lihat nih kenapa dia punya perasaan kayak gini ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara ini buat sama kamu gitu, punya perasaan kayak gini. Karena ada masa-masa dimana dia pernah banget yang namanya merasa dikhianati, merasa yang namanya disakiti ya, seperti ini. Perasaan dikhianati dan diperlakukan tidak adil ya, barangkali. Dia mengharapkan keadilan. Kita lihat ya ciri-cirinya orang ini ya kayak gimana sih. Alright, kalau dilihat di sini nih orangnya menarik sih teman-teman ya, sebenarnya menarik banget. Terus kalau misalkan dia berada di satu tempat gitu ya, ini orang yang cukup bisa banget sebenarnya antara membawa diri dan terlihat apa ya, orang itu gampang tertarik gitu loh sama dia teman-teman ya. Ini bisa aja penampilannya menarik gitu. Penampilannya menarik tuh nggak harus ganteng, nggak harus cantik ya, tapi menarik mata aja gitu. Orang yang lihat itu langsung terpesona. Warna kulitnya cerah teman-teman ya, dan kalau dilihat secara finansial bisa jadi orang ini sebenarnya finansialnya kurang begitu bagus ya. Tapi orang tuh ngeliat dia tuh kayak bagus aja gitu finansialnya, padahal mungkin bebannya dia juga cukup banyak ya, seperti ini. Aktif, orang yang cukup kreatif, orang yang cukup nggak bisa diem ya, ada aja yang dikerjain teman-teman ya. Seorang pekerja keras ya, tapi seringkali ya apa yang dikerjakan sama dia tuh kayak sebenarnya bukan prioritasnya dia gitu loh ya, seperti itu. Jadi cenderung banyak mengerjakan hal-hal yang nggak prioritas, sibuk untuk sesuatu hal yang bikin capek gitu ya, nggak prioritas, justru prioritas yang utama malah nggak kelar gitu, seperti ini. Nah, kita lihat nih apa yang sebaiknya dilakukan gitu kan ya, ketika kamu berada di sudut pandang dimanapun ya, oke, sebagai siapapun gitu. Lebih ke jangan putus asa sih, lebih ke jangan kehilangan arah dan kehilangan tujuan. Even kalau misalkan kamu berada di satu titik di mana orang tuh nggak ngelihat kamu gitu loh ya, jadi nggak perlu membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa, karena itu bakalan jadi sesuatu yang capek nggak sih teman-teman ya. Ini tentang menjadi diri kamu sendiri gitu, nggak perlu membuktikan sesuatu hal hanya untuk supaya kamu tuh dianggap gitu loh sama orang lain ya, seperti itu tuh nggak perlu banget ya, seperti ini. Oke, itu bikin capek banget sumpah ya. Itu akan bikin capek melihat terlihat sempurna di mata orang lain. Ini sungguh sangat melelahkan ya, seperti ini sih teman-teman. Alright, ini yang kedua teman-teman ya, cerita yang kedua. Sekarang kita menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Oke, being perfect itu benar-benar sangat melelahkan banget loh. Bener, serius, dilihat orang lain perfect juga ini. Capek banget gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita merasa bahwa ada masa di mana kita mungkin tidak ada kan ya, masa-masa di mana kadang-kadang gitu kan, kita lagi pingin berada di peak moment gitu kan, dan kita kepingin yang namanya menikmati sebagai B gitu ya dalam kehidupannya kita. Nah, ini dia ya, kadang-kadang orang, loh kamu tuh dulu nggak gitu ya, seperti ini akan bikin lelah teman-teman ya. Padahal manusia tuh kan random banget, right ya. Right, kita lihat nih cerita kamu yang ketiga ya. Cerita kamu yang ketiga seperti apa? Perasaannya dia ini seperti apa sih? Apakah ini positif atau ini adalah sesuatu yang negatif ya? Kalau dilihat di sini sebenarnya negatif sih teman-teman ya. Ini tentang ketidakterimaannya dia terhadap sesuatu hal. Jadi kayak masih nyalahin seseorang gitu ya dalam hidupnya dia, seperti ini, bahwa kehidupannya dia seperti ini, kegagalan dan sebagainya ini adalah tentang
bukan tentang tanggung jawabnya dia, tapi tentang kesalahannya orang lain yang mengakibatkan ini. Nah, kenapa dia punya perasaan seperti ini teman-teman ya? Kenapa dia punya perasaan seperti ini, apalagi pas lagi barengan sama kamu ya? Karena cinta gitu, karena perasaan cinta. Karena kalau misalkan kita bilang ya, ada perasaan-perasaan di mana dia menginginkan sesuatu hal ya. Cinta itu bukan berarti harus romantisme ya. Ibaratnya pekerjaan yang dicintai juga bisa gitu kan, hal-hal yang memang dia inginkan dalam hidup juga bisa gitu kan. Dan ya ketika dia memilih hal tersebut, mungkin ya orang-orang di sekitarnya atau orang yang dia sayangi atau apa ya, ada pihak-pihak yang merasa tersakiti dengan pilihannya dia. Bisa jadi seperti ini ya. Oke. Right, kita lihat ya ciri-ciri orang ini kayak gimana sih. Ciri-ciri orang ini seperti apa. Kita lihat nih. Ada vision di sini. Ini orangnya pintar, yang jelas orang pintar, orang yang cukup smart banget. Terus orang yang wawasannya cukup luas teman-teman ya. Wawasannya cukup luas, smart ya, suka traveling ya, stabil, cukup seimbang, suka banget yang namanya belajar. Cukup beruntung teman-teman ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Sebenarnya sih seperti itu, tapi kalau dilihat di sini seringkali nggak tenang ya dalam hidupnya dia ya, walaupun kelihatan stabil ya, seperti itu. Kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan, berada di manapun ya sudut pandang kamu ya teman-teman ya. Lebih ke ini sih ya, jangan terlalu terbawa perasaan sama emosi teman-teman ya. Mesti belajar lebih fokus lagi, karena gini, hidup kita itu kan tanggung jawabnya kita, right ya. Jadi menjadi seperti apa hidup kita, mau kurang baik kayak hasilnya, mau baik kayak hasilnya, itu adalah tanggung jawabnya kita ya. Seperti itu, berada dimanapun ya teman-teman ya, sudut pandang kalian melihat permasalahan seperti ini gitu. Jadi lebih ke banyak fokus yuk teman-teman ya, fokus sama apa yang dikerjakan ya. Masalah yang sudah berlalu ya sudah berlalu gitu. Kuasai diri, kuasai perasaannya kamu, jangan yang namanya terjebak di emosi atau perasaan sesaat, dan itu membuat apa ya, jadi sesuatu yang bisa disesali lah pada akhirnya nanti ya, seperti ini. Oke, teman-teman ya, jaga diri ya, jaga diri, karena kita nggak bisa jaga orang lain gitu kan, jaga perasaannya orang lain terus ya juga nggak mungkin bisa gitu. Jadi yang kita bisa ya berhenti yang namanya stop blaming everyone gitu kan, fokus ke diri sendiri. Lebih ke menjaga perasaan ya, menjaga perasaan supaya nggak gampang kebaperan gitu. Asik ya. Right, cerita yang ketiga ya teman-teman ya, cerita yang ketiga buat kamu. Nah, yang ditutupin pasti terungkap gak sih teman-teman ya? Pasti. Yang dipendam juga lama-lama juga bakalan numpuk gitu, dan mau nggak mau ya, even kalau misalkan kita nggak bisa yang namanya ngomong sama orang lain gitu kan ya, atau ngomong sama siapapun yang bisa bantu gitu kan ya, belajar ngomong sama diri kita sendiri, self talking teman-teman ya, bahasa ngetrennya sih. Dan yang penting kita tahu bahwa perasaan kita apa dan kayak gimana, ini pasti akan jauh lebih baik. Nah, karena sebenarnya ya kejujuran itu nggak bisa kita tuntut dari orang lain, karena kejujuran berasal dari mana sih ya, dari diri kita sendiri ya, dimulai dari diri kita sendiri. Buat teman-teman Cancer ya yang udah dengerin readingannya Oracle Card Indonesia, thank you ya. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.